Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja di tanah Jawa. Ialah Raja Daha, seorang raja di negeri yang amat ramai dan termasyhur. Raja Daha mempunyai 2 orang putri. Dengan permaisurinya, ia berputri seorang bernama Galuh Chandra Kirana, seorang putri yang cantik dan lemah lembut tutur katanya. Seorang putri lagi bernama Galuh Ajeng, keturunan raja dengan selirnya yang bernama Paduka Liku. Tabiat Galuh Ajeng amat jelek dan selalu iri hati terhadap kakak tirinya, yaitu Galuh Chandra Kirana. Baginda Raja juga mempunyai beberapa orang saudara. Seorang menjadi raja di Kahuripan dan seorang menjadi raja Gagelang. Seorang lagi wanita menjadi pertapa di Gunung Wilis bergelar Gandasan. Raja Kahuripan mempunyai seorang putra yang tampan dan baik perangainya, bernama Raden Inu Kertapati. Raja Kahuripan ingin putranya menikah dengan seorang putri raja. Pilihan jatuh kepada putri saudaranya yang cantik, bernama Galuh Chandra Kirana. Dikirimlah utusan ke Daha untuk meminang sang putri, dan dengan senang hati yang mulia Baginda Raja dan rakyat menerima pinangan itu. Paduka Liku sajalah yang bersedih hati. Dalam hatinya, ia timbul maksud jahatnya menyingkirkan permaisuri serta Galuh Chandra Kirana agar ia dapat menggantikan kedudukan sebagai permaisuri dan Galuh Ajeng dapat dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati. Keesokannya, Paduka Liku membuat tapai beracun dan disuruhnya seorang dayang memberikan tapai itu kepada permaisuri. Permaisuri senang hati menerimanya, karena baru pertama kali itu Paduka Liku mengirimkan makanan untuknya. Selain itu, Paduka Liku menyuruh adiknya meminta azimat pada seorang petapa sakti, agar raja sayang kepadanya. Ketika duduk santai di sore hari, permaisuri teringat kepada tapai pemberian Paduka Liku. Disuruhnya seorang dayang mengambil tapai itu. Baru saja tapai dimakannya, tiba-tiba badan permaisuri kejang, mata terbelalak dan mulutnya berbusa. Dayang-dayang menjadi panik, menangis, dan Chandra Kirana menjerit melihat keadaan ibunya. Tergopoh-gopoh Baginda Raja datang dan sangat marah kepada Paduka Liku atas bencana yang ditimbulkannya. Namun, setelah berhadapan dengan Paduka Liku, ia berubah sikap menjadi tenang dan tetap ramah kepadanya. Kabar wafatnya permaisuri Daha sampai ke Kahuripan. Baginda Raja Kahuripan merasa kasihan kepada Chandra Kirana. Untuk menghiburnya, dikirimkanlah bingkisan yang dibuat Raden Inu Kertapati. Setelah bingkisan tiba di Daha, Baginda Raja menyuruh Galuh Ajeng memilih dahulu karena tamaknya diambilnya bungkusan sutera, dan yang terbungkus kain biasa diberikan kepada Chandra Kirana. Betapa gembiranya Chandra Kirana karena yang didapatnya ternyata boneka emas yang berkilau-kilauan. Akhirnya, Galuh Ajeng mengetahui bahwa boneka kakaknya jauh lebih bagus dan ia ingin memilikinya. Atas bujukan Paduka Liku, Baginda Raja menyuruh Chandra Kirana agar menukarkan boneka itu dengan boneka Galuh Ajeng. Karena Chandra Kirana tidak mau menyerahkan bonekanya, Baginda menjadi marah. Chandra Kirana diusir dan terhuyung-huyung dituntun para dayang dan pengasuh keperaduannya. Keesokan harinya, menjelang subuh, Chandra Kirana dan pengiring-pengiringnya meninggalkan istana tanpa tujuan pasti. Di perbatasan antara Daha dan Kahuripan, menetaplah mereka, membangun kerajaan kecil, dan dengan persetujuan dayang-dayang, dialah yang menjadi rajanya. Untuk itu, mereka menyamar sebagai pria, dan ia sendiri mengganti nama dengan Panji Semirang. Untuk memperkuat kerajaan, mereka mulai merampok dan memaksa semua orang yang ditahan menetap di tempat itu. Dengan demikian, rakyat makin bertambah dan kerajaan makin kuat. Berita tentang kerajaan Panji Semirang sampailah ke Kahuripan. Pada waktu utusan Raja Kahuripan membawa barang-barang dan uang emas kawin untuk meminang Galuh Chandra Kirana, mereka dicegat dan dirampok tentara Panji Semirang. Barang rampasan dan uang hanya akan dikembalikan apabila Raden Inu Kertapati datang menghadap Panji Semirang. Raden Inu Kertapati pun menyetujuinya. Betapa heran dan takjub Raden Inu Kertapati memandang Panji Semirang, seorang raja yang menarik, simpatik, cantik, dan suaranya lemah lembut merdu. Diadakanlah jamuan di istana Panji Semirang untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Keesokan harinya, setelah semua barang dan uang dikembalikan, berangkatlah Raden Inu Kertapati
beserta rombongan meneruskan perjalanan ke Daha, menyerahkan uang jujuran kepada Raja Daha. Betapa sedih hati Panji Semirang memikirkan kekasihnya akan menikah dengan Galuh Ajeng di Daha. Karena itu, ia memutuskan hendak pergi menjumpai bibinya, Biku Gandasari, di Gunung Wilis dengan berpakaian wanita untuk meminta nasihat. Biku Gandasari sangat terharu mendengar cerita dan derita kemenakannya itu. Ia menganjurkan supaya Chandra Kirana pergi ke Gagelang ke tempat pamannya. Karena itu, kembali Chandra Kirana dan rombongan berpakaian laki-laki dan menyamar sebagai pemain gambu. Sampailah rombongan ke Gagelang. Semua orang menyenangi permainan gambu Chandra Kirana. Sejak hari pertama pernikahan Raden Indu Kertapati dengan Galuh Ajeng, ia menjadi pendiam di hati karena diketahuinya bahwa istrinya itu bukan Galuh, Chandra Kirana. Ia merasa tertipu oleh Padukaliku. Untuk menghibur hatinya yang lara, ia memutuskan berangkat ke kerajaan pamannya di Gagelang. Para pengiringnya mengatakan bahwa di Gagelang ada rombongan pemain gambu yang baik penampilannya. Betapa menarik dan mengharukan pemain gambu itu, dan Indu Kertapati curiga melihat gerak-gerik para pemain gambu yang luwes sebagai wanita. Bahkan ia merasa pernah melihat wajah-wajah mereka. Karena hari telah larut malam, maka rombongan itu disuruh menginap di dalam keraton di Puri Pesantren. Di tempat peristirahatannya, Chandra Kirana mengenakan pakaian wanita karena rindu kepada kekasihnya. Ditimang-timangnya boneka emasnya sambil menyanyikan lagu yang merawankan hati. Raden Indu Kertapati yang ingin sekali mengatakan anggota gambuh warga Asmara yang sebenarnya tengah mengintip di tempat peristirahatannya mereka. Alangkah terkejutnya ia setelah melihat seorang putri menimang-nimang boneka emas yang pernah diberikannya kepada Chandra Kirana. Dengan hati yang tak sabar lagi, pintu kamar dibukanya, dan bertemulah keduanya melepaskan rasa rindu, kasih dan mesra yang telah lama terpendam. Chandra Kirana dibawanya ke istana Kahuripan dan menyampaikan kepada Baginda apa sebenarnya yang terjadi. Chandra Kirana meminta pengampunan atas kekeliruan yang telah diperbuatannya. Disiapkanlah segala sesuatu untuk upacara pernikahan resmi antara Raden Indu Kertapati dengan Galuh Chandra Kirana. Padukaliku menjadi kecut hatinya tatkala mendengar berita itu. Raja Daha pun tak mau memperhatikannya lagi. Padukaliku menyuruh adiknya untuk minta guna-guna kepada Pertapa. Tetapi sayang, di tengah perjalanan tersambarlah petir adiknya dan meninggalkan dunia. Padukaliku putus asa, lalu bunuh diri.